Sahabatku sentuhan hati nurani, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang begitu hemat, begitu perhitungan dalam mengeluarkan uang Rp1.000 pun, bahkan menimbun hartanya dengan ketat, tapi hidupnya tidak pernah terasa kaya? Sebaliknya, ada orang yang tangannya begitu ringan memberi, tidak pernah terlihat cemas soal besok makan apa, tapi rizkinya justru mengalir deras seperti air bah yang tak terbendung? Apakah ini sebuah kebetulan? Atau jangan-jangan rasa takut kehabisan yang kamu pelihara itulah yang sebenarnya sedang memutus aliran rizkimu sendiri? Banyak dari kita yang menjalani hidup dengan napas tertahan, terjebak dalam mode siaga 1 atau survival mode yang menyiksa batin. Saat notifikasi gaji masuk ke rekening, yang meledak di dada bukan rasa syukur yang hangat, melainkan detak jantung was-was yang dingin. Apakah ini cukup sampai akhir bulan? Jangan beli apa-apa, nanti ada bencana. Kamu memegang uangmu dengan cengkraman ketakutan yang gemetar, seolah-olah besok kiamat finansial akan datang. Tanpa sadar, getaran panik ini berteriak lantang ke angkasa, memproklamirkan bahwa kamu adalah korban yang miskin dan tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kamu sedang menuduh Tuhan pelit, padahal ketakutanmu lah yang menutup keran rizki itu rapat-rapat. Secara metafisik, sikap batin ini sedang membangun tembok beton tebal di sekeliling nasibmu dengan label besar, kelangkaan. Alam semesta adalah cermin raksasa yang sangat patuh. Ia tidak mendebat keyakinanmu, ia hanya memantulkannya. Ketika kamu mengirim sinyal, "Saya takut miskin," semesta menangkapnya sebagai pesanan doa yang khusyuk. Oke, hamba ini meminta situasi yang membuatnya semakin takut miskin. Maka, terjadilah berbagai drama pengeluaran tak terduga, kerusakan barang, dan kesialan yang menguras tabunganmu. Itu bukan kebetulan, sahabat. Itu adalah hasil manifestasi dari iman negatifmu sendiri. Kamu memvalidasi ketakutanmu menjadi kenyataan, menciptakan neraka kemiskinan justru karena kamu terlalu takut untuk percaya pada kelimpahan. Hari ini, di video ketiga seri Rahasia Tenang dan Lapang Hati, kita akan membongkar jebakan paling mematikan dalam psikologi uang, The Sparsity Trap. Kita akan belajar dari guru kehidupan yang paling tawakal, yaitu burung di udara. Mengapa mereka tidak pernah menanam, tidak pernah menimbun di lumbung, tapi tidak pernah ada satupun burung yang mati kelaparan karena krisis ekonomi? Ada frekuensi rahasia yang mereka mainkan, yang jika kamu tiru, akan mengubah nasib finansialmu selamanya. Sahabatku, mari kita selami rahasia terdalam dari alam semesta, frekuensi. Fisika kuantum mengajarkan bahwa materi itu ilusi. Sejatinya, uang hanyalah energi yang bergetar. Dalam spektrum energi ini, hanya ada dua siaran utama, frekuensi kelimpahan yang ringan dan luas, serta frekuensi kekurangan yang berat dan menyempit. Sayangnya, mayoritas manusia tanpa sadar menyetel radio batinnya di frekuensi kekurangan seumur hidupnya. Perhatikan rasamu saat dompet terbuka, saat membayar tagihan listrik atau membeli kebutuhan. Apakah dadamu terasa sesak? Apakah ada bisikan panik? Duh, uangku berkurang lagi. Rasa berat dan nyaman itulah sinyal radioaktif yang kamu pancarkan. Kamu sedang berteriak pada alam semesta, "Saya tidak punya cukup." Dan hukum resonansi akan menjawabnya dengan memberikan situasi nyata di mana kamu benar-benar kehabisan uang. Kamu tidak bisa menarik kekayaan jika getaranmu adalah kemiskinan. Itu seperti mencoba menangkap siaran FM dengan radio AM, mustahil nyambung. Tinjauan neuroscience memberikan fakta yang lebih mengejutkan. Scarcity mindset secara harfiah menurunkan IQ finansialmu hingga 14 poin. Saat otakmu terokupasi oleh rasa takut kurang uang, kapasitas mentalmu tersedot habis untuk mode bertahan hidup, sehingga kamu kehilangan kemampuan berpikir strategis jangka panjang. Kamu menjadi rabun jauh terhadap masa depan. Inilah sebabnya orang yang takut miskin sering mengambil keputusan konyol yang justru memiskinkan mereka. Contohnya, ketika kamu mati-matian menimbun uang tunai di bawah kasur dan menolak investasi leher ke atas atau belajar skill baru karena sayang biayanya. Padahal, inflasi sedang menggerogoti uangmu dan kebodohanmu menghilangkan potensi pendapatan miliaran di masa depan. Atau, kamu memilih lembur kerja rodi demi uang receh sampai tipes, lalu tabungan setahun habis untuk biaya rumah sakit seminggu. Ketakutan itu mahal harganya, sahabat. Pajak ketakutan adalah biaya tersembunyi yang membuat orang miskin tetap miskin. Namun dampak yang paling mengerikan ada pada level spiritual. Rasa takut miskin adalah bentuk kesombongan terselubung yang menghina Tuhan.
Saat kamu cemas berlebihan besok makan apa atau nanti tua bagaimana, seolah-olah kamu sedang berkata, "Tuhan, aku tidak yakin Engkau mampu dan mau memeliharaku, jadi biarkan aku yang mengambil alih dengan kepanikan ini." Sikap batin yang penuh ketidakpercayaan ini membanting pintu intuisi hingga tertutup rapat. Padahal, intuisi atau firasat tajam adalah kompas yang digunakan para miliarder untuk melihat peluang emas yang tidak terlihat orang lain. Sayangnya, intuisi tidak bisa masuk ke dalam hati yang bising oleh teror kemiskinan. Kamu mengejar uang bukan karena cinta pada kemakmuran, tapi karena lari dari hantu kemiskinan. Ingatlah, energi teror dan desperate bersifat tolak-menolak dengan energi uang. Semakin kamu panik mengejarnya, semakin kencang uang itu lari menjauh darimu. Mari kita renungkan sejenak kebijaksanaan agung dari alam semesta yang terbentang di atas kepala kita. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka adalah makhluk yang sama sekali tidak memiliki jaminan sosial, tidak memiliki slip gaji bulanan, tidak punya dana pensiun, dan tidak memiliki brankas emas untuk menyimpan aset. Namun perhatikanlah wajah mereka. Apakah mereka pernah bangun di pagi hari dengan wajah stres dan kening berkerut? Apakah pernah ada burung pipit yang terkena serangan jantung atau stroke karena memikirkan harga beras yang naik atau inflasi yang melonjak? Tidak ada. Mereka justru menyambut matahari terbit dengan nyanyian merdu. Mereka mengepakkan sayap, terbang mencari makan dengan riang gembira tanpa sedikit pun keraguan di dada mereka. Dan ajaibnya, Tuhan selalu dengan tanpa pernah absen satu hari pun menyediakan ulat di balik daun, biji-bijian di tanah, dan buah-buahan di pohon untuk mereka tepat pada waktunya dan takarannya. Lantas, apa rahasia spiritual mereka yang tidak dimiliki manusia? Jawabannya adalah trust atau keyakinan total yang murni. Burung tidak menimbun makanan sampai busuk di sarangnya karena takut besok kiamat atau takut Tuhan lupa memberi makan. Mereka mengambil secukupnya untuk hari ini, makan sampai kenyang dan sisanya mereka tinggalkan. Mereka percaya penuh bahwa esok hari, rezeki yang baru akan tersedia lagi. Inilah esensi mentalitas kelimpahan. Mereka tidak melekat pada materi. Bagi seekor burung, rezeki itu sifatnya seperti udara, melimpah ruah dan tersedia di mana-mana. Jadi untuk apa menahan napas alias menahan harta karena takut kehabisan oksigen? Manusia, sebaliknya, sering menahan napas, alias menahan hartanya, pelit berbagi, kikir pada diri sendiri, karena terjebak ilusi menakutkan bahwa udara rezeki ini terbatas dan akan habis jika tidak dijaga ketat. Lao Tzu, dalam kebijaksanaannya yang abadi, pernah berkata, "He who is contented is rich." Siapa yang merasa cukup, dialah orang kaya yang sesungguhnya. Definisikan ulang arti kaya di kepalamu, sahabat. Kekayaan bukanlah tentang berapa digit angka nol di rekening bankmu, melainkan tentang rasa tenang di hati nuranimu. Jika kamu punya uang 1 miliar, tapi kamu tidur tidak nyenyak karena takut miskin, kamu sebenarnya adalah orang miskin yang menyedihkan. Sebaliknya, jika kamu hanya punya 100.000 di dompet, tapi hatimu tenang, tidurmu pulas, dan yakin besok ada rezeki lagi, kamu adalah orang kaya raya. Burung itu kaya bukan karena dia punya lumbung padi pribadi, tapi karena dia tidak memiliki beban kekhawatiran di pundaknya. Ketiadaan rasa khawatir alias zero worry, inilah yang membuat frekuensi mereka bersih, sehingga rezeki mudah mendekat tanpa terhalang dinding resistensi ketakutan. Tentu saja sahabatku, penting untuk diingat terus juga ya, jangan salah artikan pesan ini. Belajar dari burung bukan berarti kita menjadi manusia pemalas yang hanya diam di kamar, berbaring menunggu uang jatuh dari atap. Perhatikan lagi burung itu. Mereka adalah makhluk yang sangat rajin dan gigih. Mereka bangun sebelum matahari terbit, mereka terbang berkilo-kilometer setiap hari menjelajahi hutan dan kota. Tapi, perhatikan beda kualitas energinya. Mereka bekerja dengan energi trust alias keyakinan dan joy alias sukacita, bukan dengan energi fear alias ketakutan dan panic. Mereka bekerja sebagai bentuk tarian kehidupan yang harmonis, bukan sebagai budak perut yang tersiksa. Saat kamu bekerja dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan pasti menjamin hasil usahaku, beban berat di pundakmu akan hilang seketika. Kerjamu jadi ringan, wajahmu jadi cerah mempesona, dan energi positif inilah yang membuat klien, bos, atau uang senang datang padamu.
Lalu bagaimana langkah nyata untuk mengubah mentalitas kekurangan menjadi kelimpahan mulai detik ini? Lakukanlah teknik pengalihan rasa setiap kali tanganmu mengeluarkan uang. Mulai hari ini, berjanjilah untuk berhenti mengeluh atau merasa berat hati saat membayar tagihan listrik, cicilan motor, atau belanja harian di pasar. Sadarilah sepenuhnya bahwa setiap lembar uang yang keluar adalah bukti nyata bahwa Tuhan telah memampukanmu. Ucapkan doa ini dalam hati dengan penuh penghayatan. Terima kasih Tuhan, saya memiliki uang untuk melunasi kewajiban ini. Terima kasih wahai uang, Engkau sudah melayani kebutuhan hidupku dengan setia. Sekarang pergilah, berputarlah di roda ekonomi untuk memberi manfaat bagi orang lain, dan kembalilah kepadaku membawa teman-temanmu dalam jumlah yang berlipat ganda. Dengan ritual sederhana ini, kamu secara drastis mengubah sinyal batinmu dari rasa kehilangan yang menyakitkan menjadi rasa syukur yang agung atas kemampuanmu. Ingatlah, uang sangat suka berkunjung kepada mereka yang melepaskannya dengan senyum ikhlas, bukan dengan gerutuan atau penyesalan. Selanjutnya, beranilah untuk sedikit melonggarkan cengkraman ketakutanmu terhadap dompet. Jika selama ini kamu terlalu kikir bahkan untuk membeli makanan sehat atau pakaian layak buat dirimu sendiri, cobalah sesekali traktir jiwamu. Ini bukan ajakan untuk menjadi boros atau konsumtif, melainkan sebuah terapi kejiwaan untuk merusak pola ketakutan yang mengakar di otakmu. Katakan pada dirimu sendiri saat menikmati rezeki itu, saya layak menerima kebaikan ini, dan Tuhan Maha Kaya untuk menggantinya esok hari. Tindakan kecil ini mengirimkan pesan kuat ke alam bawah sadarmu bahwa kondisi finansialmu sedang aman dan terkendali. Ketika bawah sadarmu merasa aman dan tidak lagi terancam bahaya, ia akan menurunkan perisai pertahanannya. Di saat itulah, pintu-pintu peluang rezeki yang selama ini tertutup rapat oleh kepanikanmu, tiba-tiba terbuka lebar. Kamu tidak bisa menarik kekayaan jika terus memperlakukan dirimu seperti orang miskin yang tidak berdaya. Hormati dirimu, maka rezeki akan menghormati dirimu. Ingatlah sahabatku, kamu tidak bisa menarik kekayaan dengan perasaan miskin. Itu hukum alam yang tidak bisa ditawar. Kamu harus merasa kaya dulu, yaitu rasa cukup, syukur, dan aman, baru kekayaan materi itu mewujud. Jadilah seperti burung, terbanglah tinggi, bekerjalah rajin, tapi tinggalkan kekhawatiranmu di tanah. Langit rezeki itu luas, tidak akan habis hanya karena kamu mengambil bagianmu hari ini. Uang itu, sahabat, mirip tamu agung. Kalau tuan rumahnya yaitu kamu menyambut dengan wajah masam, curigaan dan takut tamu itu ngabisin makanan, ya tamunya tersinggung dan gak mau datang lagi. Tapi kalau tuan rumahnya royal, santai dan gembira, tamunya betah bahkan ngajak rombongan. Jadi jangan pasang wajah miskin di depan rezeki, senyum dikit kenapa? Tuhan itu maha kaya, bukan maha pelit. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu salah paham dan kebablasan. Ilmu tenang ini bukan izin buat jadi manusia serakah yang berlindung di balik masker spiritual. Burung di udara itu tenang, karena dia mencari cukup, bukan mencari lebih untuk ditimbung 7 turunan. Kalau kamu tenang cuma karena nafsu ingin mengeruk semua harta dunia demi gengsi, itu namanya obsesi, bukan pasrah. Dan alam semesta punya mekanisme jeweran yang sangat pedas buat orang serakah. Siapa yang makan melebihi kapasitas perutnya, dia pasti akan muntah. Jika nafsu angkara murka itu kamu turuti, siap-siap saja tersedak oleh ambisimu sendiri. Rasakanlah nanti akibatnya, biar kamu nyaho bahwa rezeki itu ada untuk dinikmati secukupnya, bukan untuk diperkosa sepuasnya. Mulai sekarang, buang mentalitas kanker, kantong kering di pikiranmu. Jadilah elang yang percaya diri, bukan ayam yang panik berebut remahan. Sampai di sini dulu ya video kali ini sahabatku. Tebarkan benih keyakinan dan tuai badai kelimpahan. Salam channel, sentuhan hati nurani.